Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat Bapak Prido Saritua Simatupang, SEMM selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Dr. Veronica Santi Paramita, SEMSI selaku dosen penelaah 1. Yang terhormat Ibu Eis Eti Sumiati, SEMSI selaku dosen penelaah 2. Yang terhormat Ibu Trisna MS PSI SEMM selaku admin dalam pelaksanaan usulan penelitian ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan dan Firm Size terhadap Return Saham Studi Kasus Perusahaan Subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2020. Namun, sebelum ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rio Andika dengan NIM 51112181063 dari program studi S1 Manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani, Kota Cimahi. Latar belakang penelitian. Investasi merupakan salah satu sarana penting dalam menaikkan kemampuan untuk mengumpulkan serta menjaga kekayaan. Investasi bisa diartikan menjadi komitmen untuk menambahkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh laba di masa yang akan datang. Pihak-pihak yang melakukan investasi diklaim sebagai investor menurut Salim pada tahun 2010. Return adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Return saham bisa berupa return realisasi atau telah terjadi dan return ekspektasi yang belum terjadi di masa yang akan datang, menurut Jagianto pada tahun 2009. Selanjutnya, terdapat data rata-rata return saham setiap sektor di BIE periode 2016 sampai 2020. Bisa kita lihat pada grafiknya menunjukkan bahwa perkembangan sektor aneka industri memiliki nilai return saham dengan nilai return yang fluktuasi selama 5 tahun terakhir, di mana pada tahun 2016, 2019, 2020 mengalami penurunan yang cukup besar, serta pada tahun 2017 dan 2018 nilai returnnya stabil. Pada tahun 2016 ke tahun 2017, nilai return saham mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari angka 47% menjadi 1%, berarti penurunannya sebesar 46%. Pada tahun 2017 ke tahun 2018, nilai return saham stabil di angka 1%. Kemudian di tahun 2018 hingga tahun 2020, nilai return saham mengalami penurunan yang berturut-turut, yaitu di tahun 2018 ke tahun 2019 turun sebesar minus 13% dari 1% menjadi minus 12%. Dan di tahun 2019 ke tahun 2020 turun sebesar minus 13% dari minus 12% menjadi minus 25%. Fluktuasi penurunan tersebut dikarenakan menurunnya penjualan mobil. Gaikindo mencatat pada bulan Agustus tahun 2019 penjualan mobil domestik turun sebesar 13,5% menjadi 660.286 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 763.444 unit. Penyebab penurunan volume penjualan mobil tersebut yaitu karena rendahnya permintaan mobil dan ketatnya persaingan. Penurunan permintaan akibat dari penurunannya harga komoditas, mulai dari pertambangan hingga agribisnis, karena anjloknya harga minyak sawit. Hal tersebut membuat pendapatan masyarakat yang selama ini bekerja di sektor tersebut menjadi turun, menurut Ayu Ningtyas pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadilah pandemi virus corona, sehingga menyebabkan permintaan mobil mengalami penurunan lagi karena ekonomi yang menurun akibat pandemi. Kemudian, data rata-rata return saham 6 subsektor aneka industri periode tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan data rata-rata nilai return saham dari 6 subsektor aneka industri selama periode penelitian dan dapat dilihat bahwa subsektor otomotif dan komponen mengalami penurunan nilai return saham dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Penurunannya yang terjadi dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 12,3% dan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 34%. Selama kurun waktu 5 tahun, penurunan nilai return saham dari subsektor otomotif dan komponen terjadi fluktuatif, di mana pergerakannya dari kenaikan yang cukup besar lalu kemudian terjadi penurunan yang cukup dalam secara berturut-turut selama 2 periode.
Persentasi penurunan yang paling besar di subsektor otomotif dan komponen ini terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar minus 34%. Tahun 2020, subsektor otomotif dan komponen mengalami penurunan yang cukup besar tersebut disebabkan karena permintaan, penjualan, dan daya beli masyarakat akan mobil yang menurun drastis. Besarnya penurunan nilai return saham di subsektor otomotif dan komponen pada tahun 2020 merupakan yang paling besar dibandingkan subsektor yang lain. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya permintaan serta penjualan mobil dan ketatnya persaingan serta terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi. Subsektor otomotif dan komponen dijadikan objek penelitian karena merupakan industri yang strategis dan telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor manufaktur. Perannya terdapat pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Kemudian, perkembangan return saham dan return on asset pada perusahaan yang terdaftar di subsektor otomotif dan komponen Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan nilai return saham mengalami fluktuasi yang dimana pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi kenaikan nilai return saham sebesar 8,04%. Tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi kenaikan nilai return saham kembali sebesar 15,92%. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan nilai return saham sebesar minus 12,81%. Dan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan kembali yang cukup dalam yaitu sebesar minus 21,48%. Pergerakan nilai return on asset dari tahun 2016 sampai 2020 yaitu mengalami fluktuasi, di mana nilai ROA dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 5,33%, sedangkan pergerakan nilai return saham ini mengalami kenaikan di tahun 2017 ke tahun 2018. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa hubungan antara return saham dan ROA adalah positif, yang artinya semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula return sahamnya dan sebaliknya, menurut Almira dan Wiagustini pada tahun 2020. Kemudian, perkembangan return saham dan return on equity pada perusahaan yang terdaftar di subsektor otomotif dan komponen Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Pergerakan nilai return on equity di tahun 2016 sampai 2020 yaitu mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2017 ke tahun 2018 nilai ROE mengalami penurunan sebesar 6,27%. Sedangkan pergerakan return saham pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa hubungan antara return saham dan ROE adalah positif, yang artinya semakin tinggi ROE maka semakin tinggi return saham dan sebaliknya, menurut Fahmi pada tahun 2016. Kemudian, perkembangan return saham dan earning per share pada perusahaan yang terdaftar di subsektor otomotif dan komponen Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Pergerakan nilai earning per share dari tahun 2016 sampai 2020 yaitu mengalami fluktuasi, di mana nilai EPS dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 73,1%, sedangkan pergerakan nilai return saham mengalami peningkatan di tahun 2017 ke tahun 2018. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa hubungan antara return saham dan EPS adalah positif, yang artinya semakin tinggi EPS maka semakin tinggi pula return sahamnya, dan sebaliknya, menurut Mayuni dan Suar Jaya tahun 2018. Selanjutnya, perkembangan return saham dan price earning ratio pada perusahaan yang terdaftar di subsektor otomotif dan komponen Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Pergerakan nilai price earning ratio dari tahun 2016 sampai 2020 yaitu mengalami fluktuasi, di mana nilai PER dari tahun 2016 sampai 2017 terjadi penurunan sebesar 8,63%, sedangkan pergerakan nilai return saham mengalami kenaikan di tahun 2016 ke tahun 2017. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa hubungan antara return saham dan PER adalah positif, yang artinya semakin tinggi PER maka semakin tinggi return sahamnya, dan sebaliknya, menurut Mayuni dan Suwarja pada tahun 2018. Perkembangan return saham dan firm size pada perusahaan yang terdaftar di subsektor otomotif dan komponen Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Pergerakan nilai firm size dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2016 dan 2017 nilai firm size mengalami penurunan sebesar 0,87%. Sedangkan pergerakan nilai return saham pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan hubungan yang negatif, maka tidak sesuai atau sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa hubungan antar
firm size dan return saham yaitu positif, yang artinya semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli saham, maka harga saham tersebut akan naik dan tingkat return saham juga meningkat, menurut Mayuni dan Suwarjaya pada tahun 2018. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdel 2012, Bukit 2013, Dwialas 2016, Hagiri 2012, Har dan Gapar 2015, dan Indah 2016 yang menyatakan return on asset berpengaruh positif terhadap return saham. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryadi DKK tahun 2016 yang menyatakan bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap return saham. Penelitian Yeye dan Tri 2011, Wang 2012, Olowini dan Ojeniki 2012, dan Kabaje 2012 yang menyatakan return on equity berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manggantar dan Pondag 2017 yang menyatakan bahwa return on equity tidak berpengaruh terhadap return saham. Penelitian Natasha Cindy Hidayat 2018 dan Yeye Susilowati 2011 yang menyatakan earning per share berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini tidak sesuai dengan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni DKK 2017 yang diulas oleh Septian Rizky Kusumawatuti 2009 yang menyatakan bahwa earning per share tidak berpengaruh terhadap return saham. Penelitian Farhan dan Ika 2013, Karami 2013, Arslan 2014, dan Rusdianto dan Huhermin 2016 yang menyatakan price earning ratio berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Emang Holipour 2013, Hutauruk 2014, Nopitasari 2013, serta Sun 2012 yang menyatakan price earning ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Penelitian Ismanto 2011 dan Yuliantari 2014 yang menyatakan firm size berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kruger dan Sohn 2010, Latermas 2011, Fama dan Friends 2010 yang menyatakan bahwa firm size tidak berpengaruh terhadap return saham. Identifikasi masalah terdapat 6 poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh return on asset terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh return on equity terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Bagaimana pengaruh earning per share terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang keempat, bagaimana pengaruh price earning ratio terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kelima, bagaimana pengaruh firm size terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang keenam, bagaimana pengaruh return on asset, return on equity, earning per share, price earning ratio, dan firm size secara bersama-sama terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Yang pertama, pengaruh return on asset terhadap return saham. Return on asset merupakan ukuran perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan, yaitu return, dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya, menurut Tandelili pada tahun 2010. Yang kedua, pengaruh return equity terhadap return saham. Return equity adalah rasio probabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memberi keuntungan bagi pemegang saham, dengan menunjukkan laba bersih yang tersedia untuk modal pemegang saham yang telah digunakan perusahaan. Return equity yang tinggi mencerminkan perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan dari modal sendiri. Yang ketiga, yaitu pengaruh earning per share terhadap return saham. Earning per share menurut Darmaji dan Fakhrudin 2012 mendefinisikan bahwa laba per lembar saham sebagai rasio yang menunjukkan bentuk keuntungan yang diberikan untuk pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Yang keempat, pengaruh price earning ratio terhadap return saham. Price earning ratio merupakan rasio perbandingan antara harga saham dengan pendapatan setiap lembar saham.
Informasi price earning ratio mengidentifikasi besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan menurut Tandelili pada tahun 2010. Yang kelima, pengaruh firm size terhadap return saham. Firm size adalah ukuran besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva menurut Rianto pada tahun 2008. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi minat investor dalam menginvestasikan pada suatu perusahaan. Perusahaan dengan total aset yang besar akan mudah memperoleh dana tambahan dari pasar modal apabila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil. Karena dengan total aset yang kecil, harga saham perusahaan menjadi rendah yang mengakibatkan return saham juga rendah. Selanjutnya terdapat rumusan hipotesis, bisa dilihat pada gambar paradigma penelitian. Untuk hipotesis pertama, return on asset berpengaruh positif terhadap return saham. Hipotesis kedua, return on equity berpengaruh positif terhadap return saham. Hipotesis ketiga, earning per share berpengaruh positif terhadap return saham. Hipotesis keempat, price earning ratio berpengaruh positif terhadap return saham. Hipotesis kelima, firm size berpengaruh positif terhadap return saham. Dan hipotesis keenam, return on asset, return on equity, earning per share, price earning ratio, dan firm size secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Literatur review operational variable pada return on asset digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Menurut Kamsir 2016, indikatornya ROA sama dengan EAT dibagi total aset dikali 100%. Return on equity digunakan untuk salah satu alat utama investasi yang paling sering digunakan dalam menilai sebuah perusahaan menurut Brigham dan Hodgson 2006. Untuk indikatornya, ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Earning per share digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonomi di tengah perekonomian dan sektor usahanya. Menurut Kamsir 2016, untuk indikatornya, EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Selanjutnya, price earning ratio digunakan untuk mengidentifikasi besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan menurut Tandelili pada tahun 2010. Untuk indikatornya, PER sama dengan harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Firm size digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan dengan total aktiva perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma natural dari total aktiva menurut Hartono pada tahun 2015. Untuk indikatornya, FS sama dengan logaritma natural dari total aset, LNTA. Return saham digunakan untuk mengetahui selisih antara jumlah yang diterima dan jumlah yang diinvestasikan dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan menurut Brigham dan Hodgson 2006. Untuk indikatornya, RS sama dengan PT dikurangi dalam kurung PT dikurang 1 tutup kurung dibagi PT dikurangi 1 dikali 100%. Kemudian basic layoutnya yaitu yang pertama teknik sampling, yaitu non-probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Purposive sampling, teknik dalam penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono pada tahun 2017. Untuk populasi dan sampelnya, populasinya itu seluruh perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 sebanyak 13 perusahaan, dan untuk sampelnya menggunakan 12 perusahaan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu editing dan data entry. Teknik dan analisis data, di sini ada yang pertama uji regresi data panel dengan 3 pendekatan estimasi data panel yaitu common effect, fixed effects, dan random effect. Tapi yang digunakan yaitu common effect. Yang kedua, uji asumsi klasik, dan yang ketiga yaitu uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.